Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan menjelajahi dunia bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Yuk kita cari tahu bersama. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Artinya, bilangan ini tidak memiliki faktor lain selain satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya angka 2, 3, 5, dan 7 adalah bilangan prima. Tahu nggak sih, angka 2 itu spesial di bilangan prima. Kenapa angka 2 itu spesial? Karena 2 adalah satu-satunya bilangan prima genap. Semua bilangan prima lainnya itu adalah bilangan ganjil. Tapi, apakah semua bilangan ganjil itu bilangan prima? Tentu tidak ya kawan. Contohnya adalah angka 9 itu adalah bilangan ganjil, tetapi bukan bilangan prima karena bisa dibagi oleh 3. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui apakah sebuah bilangan adalah bilangan prima? Salah satu caranya adalah dengan mencoba membagi bilangan tersebut dengan semua bilangan lebih kecil dari dirinya, kecuali 1 dan bilangan itu sendiri. Jika tidak ada bilangan yang bisa membagi habis, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima. Misalnya, mari kita cek apakah 29 adalah bilangan prima. Kita coba bagi 29 dengan bilangan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tidak ada satupun dari bilangan-bilangan ini yang bisa membagi 29 tanpa sisa. Jadi, 29 adalah bilangan prima. Oke, sampai di sini teman-teman semua bisa tahu terkait dasar dari bilangan prima. Di bilangan prima ada beberapa teorema. Salah satunya teorema 2 yang berbunyi setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Dengan kata lain, teorema ini menyatakan bahwa setiap bilangan bulat positif lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh bilangan prima, dan bilangan tersebut dapat diuraikan sebagai hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima secara unik. Salah satu contohnya adalah bilangan 15. Bilangan ini lebih besar dari 1 dan 15 dapat dibagi oleh bilangan prima. Faktorisasi primanya seperti yang ada di samping. Di sini 3 dan 5 adalah bilangan prima. Lalu di sini saya juga mempunyai bilangan 60. 60 juga lebih besar dari 1 dan dapat dibagi oleh bilangan prima. Faktorisasi primanya adalah seperti yang ada di samping. Bilangan primanya adalah 2, 3, dan 5. Jadi dapat dikatakan bahwa teorema ini menyatakan setiap bilangan bulat positif pasti dapat dibagi oleh 1 atau lebih bilangan prima, baik sebagai hasil kali atau bilangan primanya sendiri. Di sini saya juga mempunyai contoh kontekstual. Bayangkan kamu bekerja di sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi suku cadang untuk mesin. Setiap suku cadang memiliki nomor identifikasi unik yang terdiri dari bilangan bulat positif. Manajer ingin mengetahui apakah mungkin untuk membagi setiap nomor suku cadang ini ke dalam komponen dasar yang lebih kecil, sehingga kamu bisa melacak suku cadang tersebut dengan lebih mudah. Manajermu bertanya apakah mungkin setiap nomor suku cadang dapat diuraikan menjadi komponen yang tak dapat dipecah lagi. Dan jika iya, bagaimana cara menemukan komponen-komponen ini? Oke, baik, mari kita jawab. Sebagai contoh, jika nomor suku cadang adalah 315, kamu bisa memfaktorkannya menjadi bilangan-bilangan prima seperti yang ada di samping. Artinya, nomor suku cadang 315 terdiri dari komponen-komponen dasar 3, 5, dan 7. Karena teorema ini menjamin keunikan faktorisasi prima. Kamu tahu bahwa ini satu-satunya cara untuk memecah 315 menjadi bilangan prima. Semoga dengan contoh kontekstual tadi, teman-teman semuanya bisa paham terkait teorema 2 dalam bilangan prima. Kita lanjut ke teorema selanjutnya, teorema 3,
yang berbunyi setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Teorema ini menyatakan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah bilangan prima atau dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan prima. Artinya, bilangan prima merupakan dasar dari semua bilangan bulat. Jika sebuah bilangan tidak termasuk bilangan prima, maka bilangan tersebut pasti bisa dipecah menjadi perkalian beberapa bilangan prima. Sebagai contoh dari teorema 3, di sini saya mempunyai bilangan 13. Karena 13 adalah bilangan prima, maka teorema ini berlaku. 13 tidak bisa dinyatakan sebagai hasil kali dari bilangan bulat lain selain 1 dan 13 itu sendiri. Dengan demikian, 13 adalah bilangan prima. Kemudian ada bilangan 18. 18 bukan bilangan prima karena bisa dibagi oleh bilangan selain 1 dan 18. Faktorisasi primanya seperti yang ada di samping. Jadi 18 adalah hasil kali dari bilangan-bilangan prima 2 dan 3. Kesimpulannya, 18 dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian bilangan-bilangan prima. Di sini saya mempunyai contoh kontekstual yang dimana bayangkan kamu adalah seorang pemilik toko yang ingin membuat paket-paket hadiah berisi permen dengan jumlah yang sama di setiap paket. Kamu memiliki 84 permen dan ingin membagi permen ini ke dalam paket-paket kecil dengan aturan bahwa setiap paket harus berisi jumlah yang sama dan jumlah permen dalam setiap paket harus merupakan bilangan prima. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita perlu menemukan faktorisasi prima dari 84, yaitu 84 dapat dibagi oleh bilangan-bilangan prima 2, 3, dan 7. Selanjutnya, tentukan jumlah paket yang dapat dibuat berdasarkan pilihan bilangan prima. Jika setiap paket berisi 2 permen, maka didapat 42 paket. Jika setiap paket berisi 3 permen, maka didapat 28 paket. Jika setiap paket berisi 7 permen, maka terdapat 12 paket. Kesimpulannya, dengan 84 permen, kamu memiliki 3 pilihan untuk membuat paket-paket dengan jumlah permen yang sama dan jumlahnya adalah bilangan prima. Pilihan yang pertama, membuat 42 paket berisi 2 permen. Pilihan yang kedua, membuat 28 paket berisi 3 permen. Yang ketiga, membuat 12 paket berisi 7 permen. Semoga dengan contoh kasus dalam teorema 3 ini, kalian semua bisa paham terkait teorema 3 dalam bilangan prima. Teorema selanjutnya atau teorema 4 yang berbunyi, jika suatu bilangan adalah bilangan komposit, maka bilangan tersebut memiliki faktor yang terletak antara 2 hingga akar kuadrat dari bilangan itu. Di sini, bilangan komposit adalah bilangan bulat yang bukan bilangan prima. Artinya, bilangan tersebut memiliki faktor selain 1 dan dirinya sendiri. Lalu, akar kuadrat dari N adalah batas atas dari pencarian faktor selain 1 dan N itu sendiri. Karena jika N memiliki faktor lebih besar dari akar N, maka pasangannya harus lebih kecil dari akar N. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah suatu bilangan N komposit, kita cukup mencari faktornya dalam rentang dari 2 hingga akar N. Jika ada faktor dalam rentang ini, maka bilangan itu pasti komposit. Jika tidak ada, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima. Supaya lebih paham, di sini mari kita periksa apakah bilangan 100 adalah bilangan komposit atau prima. Yang pertama, hitung akar kuadrat dari 100. Jadi, kita perlu mencari faktor-faktor 100 antara 2 hingga 10. 100 bisa dibagi oleh 2 yang menghasilkan 50. 100 juga bisa dibagi oleh 5 yang menghasilkan 20. Dan 100 juga bisa dibagi oleh 10 yang menghasilkan 10.
Karena 100 memiliki faktor lain selain 1 dan dirinya sendiri dalam rentang 2 hingga 10, maka 100 adalah bilangan komposit. Lalu, contoh yang kedua, kita periksa apakah 29 adalah bilangan komposit atau prima. Yang pertama, hitung akar kuadrat dari 29. Jadi, kita hanya perlu mencari faktor-faktor antara 2 hingga 5. Coba bagi 29 dengan bilangan bulat antara 2 hingga 5. 29 dibagi 2 bukan bilangan bulat. 29 dibagi 3 bukan bilangan bulat. 29 dibagi 4 bukan bilangan bulat. 29 dibagi 5 bukan juga bilangan bulat. Karena tidak ada bilangan dalam rentang 2 hingga 5 yang membagi 29 secara sempurna, maka 29 adalah bilangan prima. Selanjutnya, di sini saya mempunyai contoh kasus yang dimana kamu memiliki 120 buah balok kayu yang ingin kamu susun menjadi bentuk rak dengan jumlah baris dan kolom yang sama. Kamu ingin agar jumlah balok pada setiap baris dan kolom tidak terlalu banyak. Jadi, kamu mencari ukuran baris dan kolom yang mungkin untuk menyusun rak ini secara merata. Langkah yang pertama, gunakan teorema untuk mencari faktor bilangan komposit, di mana hitung akar kuadrat dari 120, yang menghasilkan 10,95. Jadi, kita mencari faktor dari 120 dalam rentang 2 hingga 10. Langkah 2, cari faktor dari 120 dalam rentang 2 hingga 10. 120 dibagi 2 menghasilkan 60. Jadi 2 dan 60 adalah faktor. Begitupun seterusnya hingga angka 10. Yang dimana 120 dibagi 10 sama dengan 12. Jadi 10 dan 12 adalah faktor. Langkah ketiga, tentukan ukuran baris dan kolom yang mungkin berdasarkan faktorisasi yang sudah kita dapatkan. Pasangan jumlah baris dan kolom yang mungkin untuk menyusun rak dengan jumlah balok yang sama adalah seperti yang ada di samping. Kesimpulannya, kamu memiliki beberapa pilihan untuk menyusun rak dengan jumlah baris dan kolom yang sama, yaitu 2 baris dikali 60 kolom, 3 baris dikali 40 kolom, 4 baris dikali 30 kolom, 5 baris dikali 24 kolom, 6 baris dikali 20 kolom, 8 baris dikali 15 kolom, 10 baris dikali 12 kolom. Semoga dengan contoh kontekstual ini, kalian semua bisa paham terkait teorema 4 dalam bilangan prima. Ada satu teorema lagi yang berbunyi, jika suatu bilangan bulat positif n tidak memiliki faktor prima p dengan p lebih besar dari 1 dan p lebih kecil sama dengan dari akar n, maka n adalah bilangan prima. Untuk teorema ini, teman-teman semuanya bisa mencari tahu terkait contoh dan kasus serta penyelesaian dari teorema ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan masih sama terkait bilangan prima. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan dari awal hingga saat ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan saya, Muhammad Ailutfi, mahasiswa semester 3, Prodi Pendidikan Matematika.